tentang masalah khilafiyah, tentang yang haram. Adapun ini jelas. Lalu kemudian dalam hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba. Rasul SAW melarang semua dzinabin yang bertaring. Minas siba, binatang buas. Ini kan anak lajang gini, tidak jadi orang nikah sama itu lah pindah. Kamu tengok bertaring pula. Tidak boleh itu yang buas. Naha Rasulullah SAW an kulli dzinabin minas siba wa dzi mikhlabin minat thair. Burung yang menggunakan kukunya yang tajam untuk memangsa. Karena merpati pun ujungnya tajam juga, berkuku juga, tapi tidak dipakai untuk memangsa. Merpati makan dengan paruhnya. Sedangkan yang dimaksud tadi adalah burung rajawali, burung elang, burung hantu. Maka ini termasuk dalam, dia tak bertaring, tapi mikhlabin. Jadi dia terbang menangkap mangsanya, apakah puyuh, apakah ular, apakah tikus. Nah, itu yang. Jadi nanti kalau dikatakan burung yang bercakar, semua burung bercakar. Itu burung kok bercakar, mana ada burung tak bercakar? Maksudnya adalah yang menggunakan cengkraman cakarnya untuk memangsa. Kalau tidak untuk memangsa, maka dia tidak haram. Ini tentang. Kemudian yang pembahasan yang ketiga adalah ada yang haram aini bendanya, ada yang haram maknawi. Yang aini tadi, maaf, anjing, babi. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau datang anjing menjilat bejana tempat air minum kamu, wa ahriquhu, tumpahkanlah semuanya. Setelah itu basuhlah bejana tadi dengan air 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Air liurnya saja begitu, apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, sumsumnya, darahnya, maka dia termasuk najis mughallaz, bendanya. Uriman alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Jelas, tak ada takwil. Khinzir tak bisa ditakwilkan. Kenapa kalian makan babi? Dalam Quran kan haram babi. Yang haram itu babi hutan. Kalau babi putih kok halal. Tak bisa ditakwil. Tapi ada yang haram itu bukan aini, tapi maknawi. Maknanya airnya halal, adalah halal di situ. Daging kambing halal, tapi maknawinya dia haram karena dibeli dengan cara tipu. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia menjadi pembeli, konsumen, yastawfun, dia minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang menimbang dikurang. Makanya dalam zaman dulu belum ada timbangan, mereka menjual pakai mud. Jadi mud itu di bawahnya itu dibuat lunak. Kalau dia belanja ke pasar, di tokonya dari dalam, supaya turun ke bawah berat. Tapi kalau dia menjual, maka di tokonya keluar. Begitu cara mereka curang zaman dulu. Orang zaman sekarang otaknya sama, zamannya berbeda, lebih canggih. Dia tidak pakai mud, timbangan itu di setel. Minyak tertulis di situ 10 liter, setelah ditimbang di rumah 9,5. Maka orang yang belanja yang matanya tajam, pertahankanlah. Ada jenis-jenis perempuan dia baca Quran tidak bisa, tidak nampak, tapi kalau di pasar nampak enggak. Itu elok dipertahankan mantu itu, menyelamatkan orang dari makan haram. Man ghasyana rishtiku. Nabi SAW masuk ke dalam pasar
Maka di antara orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi itu yang fil aswaq, berjalan di pasar. Kata mereka yang namanya Nabi itu di dalam saumah, di dalam tempat ibadah saja beribadah. Tak ada berperang, tak ada berjalan di pasar. Ini Nabi Muhammad ini kok berjalan di pasar. Jadi waktu itu berjalan di pasar itu aneh. Dan kita pernah ada ustadz yang tak mau berjalan di pasar, tak mau makan di pinggir jalan, menjaga mulah. Dulu waktu ambo di ya beko balik awal ceramah kita makan di jalan Nangka ya, di topi-topi jalan yo. Oh, aduh ustadz tidak mau. Berarti bukan ustadz MDI kita. Menjaga, tidak apa-apa menjaga muruah. Kalau ditengok, ini ustadz hilang di bawah makan di tepi jalan. Nah, jadi zaman dulu yang namanya tokoh agama itu tidak berjalan di pasar. Nabi Muhammad SAW membuat pasar Yahudi, dibuatnya pasar tandingan, pasar syariah. Lalu kemudian timbangannya diluruskan, ada pengawasnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya bicara akidah di dalam masjid, tapi juga terjun ke masyarakat grassroots, akar rumput, menengok langsung bagaimana timbang. Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Ya sahibat ta'am, penjual makanan, kenapa yang di dalam dibasah? Itu kalau jual kurma atau jual tepung, orang mau menengok kering. Karena kalau kurma itu basah, itu berjamur, bau, busuk. Tepung pun begitu, berjamur. Kenapa yang di dalam dibasah, di luar nampak kering? Kata penjual, asobahul matar, karena hujan ya Rasulullah. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Ini maknawi. Karena tepungnya itu halal, gandumnya itu halal, kurmanya halal. Tapi yang menyebabkan haram itu adalah perbuatannya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba ini pun begitu juga. Karena riba ini barang-barangnya itu ada nyata di depan mata dan dia halal. Adalah label halalnya. Tapi dia tidak dibenarkan bukan karena ini bendanya, tapi karena maknawi, makna yang tersembunyi di baliknya. Ini tentang pembagian antara aini dengan maknawi. Pembahasan yang keempat adalah beberapa ikhtilaf, perbedaan ulama tentang yang disebutkan secara mansus, nas, tekstual, dan yang disebutkan secara mafhum. Contoh yang disebutkan secara tekstual, mansus, innamal khamru wal maisir. Mansus, khamar. Khamar itu adalah anggur yang digiling, anggur segala anggur, anggur busuk, anggur sampah, anggur dipijak-pijak, lalu kemudian disaring, dimasukkan ke dalam botol, ditutup botolnya selama seminggu, berbuih dia, yang disebut dengan proses fermentasi, maka muncul zat baru di dalamnya yang disebut dengan metanol, atau kita menyebutnya alkohol, bukan bahasa Arab. Alkohol, alkokan, almari. Lalu kemudian itulah yang disebut dengan khamar itu. Nah, yang mansuskan khamar. Lalu bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan morfin? Bagaimana dengan sabu-sabu? Bagaimana dengan utau? Bagaimana dengan mix-max? Bagaimana dengan kasbok? Bagaimana dengan vodka? Tapi Biko kalau ceramah jangan sobi satunya. Biko sanggup lawan memakai. Tahu ya kan deh. Bilo hijrah kan. Jadi ternyata kalau awak boli anggur, awak blender, awak biarkan selama seminggu, itu akan menyebabkan, dan yang alkoholnya itu paling tinggi 20%. Kalau lebih dari 20%, maka awak bukan mabuk tapi mati.
Gua mau pergi ke mall, mau tengok. Oh 1%, oh 5%, oh paling tinggi yang bukan bawa 5%, 6%, belum 20%. Orang tidak punya piti duit tapi ingin jual mabuk, maka dibolilah kopi, dituang spiritus, tak sesuai kadar. Itu yang disebut dengan khamar miras oplosan. Karena dia tak ada kadarnya, asal campur aja minum. Mabuk, tidak mabuk, nyungsep. Kata orang Jakarta langsung masuk ke bari. Spiritus dulu kan dulu untuk lampu strongking. Nyalo yang lifil butun kaghalil hamim, mendidih di dalam jantung seperti mendidihnya api neraka. 2-3 kali minum, lain mabuk sekali kok mati. Kalau orang paling rugi dunia sengsara, akhirat neraka jahanam. Mati dalam keadaan mabuk. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina waktu dia berzina imannya keluar. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri waktunya mencuri imannya qalub. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar waktu dia minum maka imannya keluar. Yang mendengar hadis ini namanya Ikrimah. Yang diriwayatkan hadis namanya Abdullah bin Abbas. Datanglah Ikrimah bertanya ke Abdullah bin Abbas, ayun zaul iman, apakah iman itu bisa lepas dari badan? Kata Abdullah bin Abbas, tidak dijawabnya pakai lisan, dijawabnya pakai bahasa tubuh, body language. Hakadha yunzaul iman. Beginilah iman itu lepas dari badan. Wasyabbaka baina asabihi, dijalinkan jari jemarinya. Hakadha yunzahul iman. Beginilah iman itu lepas dari badan. Hina taba, ketika orang itu bertaubat, ada astagfirullahalazim, ada masuk balik iman. Apakah yang minum spiritus tadi sampai imannya balik atau tidak? Betapa mengerikannya mati dalam keadaan minum khamar. Khamarnya mansus secara nas, khamar cairan anggur tadi. Tapi bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan narkoba? Itu mafhum pemahamannya. Itulah yang disebut dengan Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas artinya ukuran. Qiyas itu artinya ukuran. Ambo ingin membolikan Ustadz Asrori baju misal, tapi ambo sogan bertanya ukuran buya apa, maka ambo cari keluarga ambo uang tokek rumah ambo yang agak-agak berat lalu ambo pakai ukuran inyo untuk mengukur baju. Itu disebut dengan qiyas. Asal kata qiyas itu artinya ukuran. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Itulah keluar hukum qiyas. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya, ganja, dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya, khamar, cairan anggur, dengan melihat titik persamaan antara keduanya, sama-sama memabukkan. Lalu kemudian nira. Nira, ambo suka nira. Kalau minum nira boleh. Jalan Arifin Ahmad. Tompek nggak boleh suka. Pokoknya dapat iklan gratis. Tapi nira kalau dikasih ragi, dibiarkan ini berproses fermentasi, berubah menjadi tua. Maka muncul zat baru di dalam nira tadi yang disebut dengan alkohol. Itulah yang haram itu. Lalu kemudian dipakai tua tadi untuk sebagai pengembang bolu. Karena bolu ini kalau hanya sekedar pakai mixer, kembangnya kurang. Kata ibu-ibu wisata kuliner. Bagaimana supaya bolu tadi mengembang, renyah dia? Dimasukkan
tua. Enak ya, yummy. Apa hukum tua ini? Kan nggak mabuk. Nah, itu selalu alasannya, kan nggak mabuk. Ma askara qaliluhu, ma askara kathiruhu, fa qaliluhu haram. Kalau banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya pun haram. Jadi ternyata yang mereka sebut sebagai cuka rupanya bukan cuka, tapi adalah arak. Itu yang membuat makanan itu khususnya seafood. Nah, jadi kepiting, lalu kemudian udang, sotong, nggak usah lah mau sobek siang-siang bawa. Ini dia ini bawa. Nah, itu ternyata untuk menghilangkan amisnya dan memicu harumnya dan lain sebagainya, tak mempan pakai bawang, dituangkanlah arak putih. Nah, jadi kalau kita makan perlu kita tanya itu, karena makanan ini amat sangat mengerikan efeknya terhadap tubuh. Nah, ini. Jadi dalam satu ayat pun bisa mengandung mansus dengan mafhum. Yang satu diharamkan secara nas tekstual, yang satu diharamkan secara pemahaman terhadap nas. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dihalalkan bagi mereka orang beriman itu yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan bagi mereka yang menjijikkan. Menjijikkan bagi siapa? Turun hujan. Begitu turun hujan, lalu kemudian hidup lampu. Apa namanya? Laron. Laron itu bagi apa? Menjijikkan. Tapi bagi sebagian masyarakat disiapkannya topung. Membuat peyek laron. Menurut jijik. Jadi ketika ayatnya sama, menjijikkan. Jijik menurut siapa? Ambo dibawa masuk ke hutan kelelawar 2 jam berjalan masuk ke dalam, pas pula hujan lobe, hutan itu pula. Nanti Pak Ustadz kita ke dalam, ini lumpurnya dalam, dikasihlah sepatu bot sampai ke lutut. Lumpurnya tenggelam sih kok. Tinggal ke dalam. Hutan limbo. Menengok mau manen lobah. Dipotong 50 meter naik ke atas, diambil tali pancing, dilemparkan ke atas, lalu naik tali turun bawah, ditarik naik ke atas. Di dalam sarang lebah itu ada anak-anak lebah. Orang tuh menengok anak lebah meniti dulu. Oh enggak dipepes. Awak menengok anak lebah boleh. Enggak dipepes. Tinggal kasih kelapa, kasih daun apa. Nah, jijik menurut siapa? Maka dalam mazhab Syafi'i, jijik menurut orang Quraisy. Karena kalau ikhtilaf dalam bacaan Quran balik kepada bacaan Quraisy. Al-a'immah min Quraisy. Karena mayoritas waktu itu adalah Quraisy. Jadi kalau kata orang Quraisy ini jijik maka haram. Itu nanti yang menyebabkan ikhtilaf antara satu dengan lain. Bekicot itu haram. Itu yang satu lomak. Jadi itu letak perbedaan. Ambo pun sampai di Maroko, ya jalan deh anak-anak senior yang lama. Musim dingin kok, sampai bulan November, Desember menggigil. Jalan tapi jalan, ada orang jual pakai gerobak, pakai mangkuk, pakai kancing untuk mencungkil gulai dalam. Ayo, makan ini. Ambo tengok. Oh, direbus pakai daun jahe, pakai lengkuas. Katanya ini bagus, obat influenza. Jadi kita kalau kedinginan mampet dulu untuk menghangatkan badan, ayolah makan. Habis semangkuk. Bentuknya macam bekicot. Sampai ke rumah, tanya dari mana? Jalan-jalan diajak bang itu. Makan apa tadi? Makan escargot, namanya escargot. Escargot itu bekicot kan? Enggak kan? Itu seafood kan? Besok pagi kita mau bawa ke pasar. Besok pagi nengok, memang bekicot. Jadi bagi orang Maroko, karena mazhab Maliki tentang masalah binatang ini yang paling ketat mazhab Hanafi.
Hanafi ketat dalam masalah binatang. Yang paling longgar mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki itu yang haram mayutsla. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, itu haram. Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, paling tinggi makruh. Maliki. Yang pertengahan Syafi'i. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i pertengahan. Kami kebetulan ambil satu asrama sama orang Bangladesh namanya Abu Ahmad, yang satu lagi orang Karachi Pakistan namanya Salman. Lalu kemudian kami pun di topi tinggal di kota Rabat. Rabat itu topi pantai. Jadi banyak kerang. Kerangnya lain bentuknya, kulitnya satu. Menempel di itu ambil kami rebus ke air panas makan begini. Kawan yang dua kok nak mau? Kenapa? Haram gitu. Apa pula kerang? Haram gitu. Setelah tengok-tengok kita, oh pokoknya dalam mazhab Hanafi yang halal cuma ikan. Jadi Hanafi kok ketat dalam masalah. Tapi dalam masalah wudhu, membatalkan wudhu, sama dalam masalah wali nikah, longgar mana? Syafi'i pula ketat. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, jadi kesimpulan tentang masalah binatang, makanan binatang haram, Hanafi paling ketat, Maliki paling longgar, Syafi'i pertengahan. Dalilnya bisa sama. Wa uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kamu binatang buruan di lautan. Di lautan maksudnya itu di air. Jadi menurut mazhab Hambali, itulah dalil menghalalkan buayu. Mana tahu nanti ada diundang acara buku bersama menu sate buayu. Kata katanya Soidul Bahri, binatang buruan. Dijawab oleh mazhab Syafi'i. Naha Rasulullah SAW an kulli dhinabin. Kan bertaring. Buaya itu kan bertaring. Kalau bertaring haram, maka ikan hiu pun haram. Karena ikan hiu tak. Perdebatan antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Datang lagi mazhab Syafi'i. Oke. Buaya hidup di dua alam. Di situ mananya. Buaya kok bisa tahan, walaupun akhirnya dia akan masuk juga ke air. Walaupun ada juga buaya dan bertahan di darat. Jadi aku sekedar ingin menunjukkan bahwa tidak ulama itu sepakat dalam satu masalah, karena ada yang diharapkan secara mansus dan ada secara mafhum, pemahamannya. Itu yang menyebabkan ikhtilaf antar beberapa mazhab ini. Lalu kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang kelima, yang terakhir, siapa yang punya otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan? Tiga. Ati Allah, wa ati Rasul, Rasulullah, wa ulil amri. Ulil amri, ada yang berpendapat ulil amri ulama, ada yang berpendapat ulil amri pemimpin. Pendapat yang mengatakan ulil amri ulama dan pemimpin tidak kontradiktif. Kesultanan Indragiri, tapi sultan mengaku tak paham agama. Aku memang sultan, tapi dalam masalah agama ini aku tak mampu. Maka ia mengangkat ulama sebagai mufti. Syekh Abdurrahman Siddiq, Tuan Guru Sapat, cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 20 tahun menjadi mufti kerajaan Indragiri. Akhirnya mengundurkan diri, bukan dipecat, bukan meninggal. Tuan Guru Sapat mengundurkan diri karena sudah tak sanggup lagi, sudah tua dan banyak tamu. Lalu kemudian dia mengundurkan diri 20 tahun jadi mufti, tak pernah mengambil gaji dari Kesultanan Indragiri. Tapi yang bagian gaji kok jangan disampaikan ke jamaah. Tuan Guru Sapat. Jadi yang gue ingin mengatakan bahwa
penguasa yang tak mengerti masalah hukum, maka diserahkannya kepada mufti. Thailand tidak negara Islam, Buddha, tapi ada mufti Thailand. Rusia ada mufti Rusia. Dulu ada pengumuman di dinding Fakultas Usuluddin, harap dosen mengirimkan tentang pluralistik, bisa hidup bersama berbeda agama. Nanti kalau yang lulus akan diundang seminar ke Rusia, undangan dari mufti Rusia. Jadi kita ini dulu kerajaan Siak Serindrapura, kerajaan Riau Lingga, kerajaan Pelalawan, kerajaan Kampar, dia punya mufti yang mengurus masalah agama. Mufti inilah yang memutuskan bilo puasa dan lain sebagainya. Ketika kesultanan-kesultanan ini menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antah telupo, tiba-tiba tidak ada. Tapi ada Kementerian Agama. La nikaha illa biwaliyin, tidak boleh nikah kalau tidak ada wali. Siapa wali gini? Papua. Dari mana Papua bisa jadi wali? Ada anak perempuan ditemukan di dalam kardus, maka binti kardus. Siapa wali? Walinya adalah Papua. Dari mana bisa Papua jadi wali? Berdasarkan seminar 3 tahun berturut-turut pada masa Presiden Soekarno, maka ditetapkanlah Presiden Soekarno sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Maka Presiden Soekarno mengangkat Menteri Agama itu sebagai wali. Menteri Agama mengangkat Kanwil, kemudian mengangkat Kemenak kota, kabupaten, ujung-ujungnya adalah KUA. Maka tidak ada KUA di Indonesia perempuan. Kenapa? Karena cuma ada yang mau menikahkan orang. Nah, jadi kalau ditanya orang asal usul bagaimana ceritanya KUA bisa menjadi wali, bahwa itu berdasarkan historis yang panjang. Lalu kemudian otoritas ini pada zaman Buya Hamka dibentuk Majelis Ulama Indonesia, yang di dalam majelis itu perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Jamiatul Wasliyah, Matlahul Anwar. Maka itulah asal muasal awal label halal yang sekarang berpindah ke Kementerian Agama, karena ini tugas ulil amri. Masyarakat yang tak paham pergi ke hutan, tiba-tiba menengok ada satu makhluk, dia bingung, dia tangkap, dia tanya, Buya, iko hukumnya apa? Tapi masyarakat modern tidak lagi begitu, tinggal tengok label halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan BP POM. Karena Ustadz Buya tidak tahu berapa kadar khamar yang ada dalam lipstik, dalam bedak, dalam kapsul. Maka BP POM dulu menetapkan, ini ada khamarnya, ini ada narkobanya, ini ada mudaratnya. Barulah ulama tadi mengatakan ini haram. Ini namanya ijtihad jama'i. Kalau di Mesir ada namanya Majma' al-Buhuth, lembaga riset yang menetapkan ini produk halal, ini produk haram. Dulu ketika di MUI, yang mengeluarkan label halal untuk kabupaten kota itu adalah MUI provinsi. Di Provinsi Jalan Sudirman, kacang pukul ini halal, tidak pakai minyak babi. Bagaimana kacang itu bisa lengket? Ternyata dipakaikan minyak babi. Nah, diperiksa, ditengok. Baru MUI mengeluarkan berdasarkan pemeriksaan. Saya kuliah dulu sempat 2 semester di Malaysia, sekelas sama Ustadz Hamzah. Ustadz dari mana? Saya dari Singapura. Kerja Ustadz di Singapura, pengawas rumah potong. Jadi rumah potong ayam di Singapura diawasi oleh Ustadz. Apakah ayam ini memang betul dipotong Bismillahi Allahu Akbar? Karena sekarang banyak orang bersihkan handphone.
Jika rokok, ya mantap. Dari mana yang betul-betul lah yang tuh mati karena meregang nyawa yang biadeng. Yang di bawah tuh mati tertipu. Itu makanya sayap ayam itu kadang menggumpal darah. Jadi banyak sekali. Siapa yang bisa menyelesaikan itu, maka bisa dibentuk pengawas. Akhirnya dari Majelis Ulama Indonesia dulu datanglah ke Pasar Kodim. Datang ke Pasar Kodim, kami sebagai pengawas potong, mengamuk tukang potong ayam di Pasar Kodim. Kami sudah tahu memotong, pergi semua balik. Kenapa? Karena Majelis Ulama tidak punya kekuatan hukum. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuasaan, orang punya jabatan, bisa diperdakan bahwa satu rumah potong mesti ada pengawasnya. Pengawasnya dari siapa? Tentu dari MDI. Coba lihat kok Buya aja. Yang untuk yang itu jangan diupload, mereka ditonton uang ini sakit hati. Untuk menyelamatkan masyarakat dari makan haram. Kenapa masalah makanan ini Islam begitu selektif? Karena ternyata makanan berpengaruh terhadap kepribadian. Kenapa ini makanan haram? Kenapa haram? Kata Buya Hamka, cobalah ambil 2 ayam jantan, masukkan ke dalam kandang 1 ayam betina. Berkelahi ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan. Kata ayam jantan lebih baik putih tulang daripada putih mata. Mati ayam jantan itu 1, baru dapatnya ayam betina. Dimasukkan 2 ekor babi jantan ke dalam 1 kandang babi betina. Dikojonya bersama-sama. Ternyata babi tak punya rasa cemburu. Babi itu dayus. Dan yang paling mengerikan, jadi yang nggak ada rasa cemburu berarti yang lebih jamaah jadi kemana? Dan babi LGBT, babi homo. Jadi bibit-bibit itulah memindah kepada pemakan. Kenapa kita dilarang memakan zinabin? Karena nanti dia akan garam. Sifat makanan itu berpengaruh kepada badan. Cuma kalau suku-suku primitif yang memakan ciga, cingku, suruh dimakan, itu dia lebih garam, muftaris, buas. Sedangkan kita maka orang-orang yang vegetarian, vegetable, sayur, yang hanya makan sayur, itu tidak ada garam sama sekali. Kalau ada bapak-bapak yang ada itu, kata bininya, ambo nak pergi arisan, kerja ku anak pen lantai, itu vegetarian. Iyalah gitu. Jadi berpengaruh kepada makanan. Kemudian dalam hadis pula dikatakan, ayyuma lahmin, setiap badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bi, tempatnya api neraka. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, disemburkan ke badan, berubah menjadi daging. Nabata min haramin, kalau daging awak kau tumbuhnya dari yang haram, fannaru aula bi, tempatnya api neraka. Setetes darah dari sepiring nasi yang haram tadi masuk ke jantung, dari jantung tadi menyembur darah naik ke otak, membawa oksigen, darah membawa oksigen naik ke otak, otak kurang oksigen dengan stroke ringan, maka kemudian otak menjadi kotor. Itulah mana ayat nasiyatin kadzibatin khati'atin. Nasiyatin, bubun-bubun otak bagian depan, kadzibatin penipu, khati'atin pembuat dosa. Padahal yang berdosa tangan, yang berdosa kaki, yang berdosa mata. Kenapa otak? Karena darah dibawa dari jantung ke otak. Otaklah yang memerintahkan. Kata otak, maka jangan heran kalau ada kawan awak bercinta sama dia 10 menit, 2 menit yang halal.
Masuk menit ketiga kalau masuk makruh. Gara-gara terlalu banyak makan haram. Karena makan haram. Jadi ada buya di Banten, kalau masuk ke pesantren Inyo mesti puasa seboleh hari minum air putih. Sahurnya air putih, bukonya air putih seboleh hari. Kalau tahan baru jadi santri. Setelah diperiksa, untuk apa seboleh? Rupanya untuk membunuh sodo yang haram-haram, yang subuhan-subuhan. Masih ada gini, Ambul sampai ke situ, dan Ambul tak lulus. Awak sehari itu mana patin, mana sempodeh bau untuk membunuh sodo yang subuhan-subuhan, yang haram-haram. Jadi ada namanya Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham kok sholat maghribnya di Masjidil Haram, sholat isyaknya di Masjid Nabawi. Karomah wali Allah. Malam itu tidak bisa. Udah bisa. Lamunya tuh mono. Udah bisa malam. Pokoknya tadi membeli kurma setumpuk kok biasanya 7. Setumpuk kurma kok biasanya 7. Pas malam itu, pas siang itu membeli 8. Salah hitung uang yang menjual. Itu pun konai. Gara-gara kan halal tuh kan, halal itu lupa. Jadi mestinya nyo bertanya, biasa 7 kok 8. Gara-gara itu hilang karomah, gara-gara yang subuhan itu. Lalu kemudian ada seorang laki-laki namanya Mubarak. Mubarak kok merantau menjadi tukang jago kebun anggur. Mubarak, uang jago kebun anggur kau Mubarak, yalah. Mubarak kau menjaga kebun anggur. Tidak lama datanglah Hakim Marwah, nama kampung itu Marwah, yang punya kebun anggur. Kau hakim, Mubarak, ambilkan, potikkan dulu beberapa tangkai anggur. Dimakan deh hakim, asam anggur nih, ambil lagi. Diambil lagi, asam juga. Ambil lagi asam. Lama-lama bongi hakim kok. Wah, ang labu kojo di kebun anggur kok. Ndak tahu ang mana kebun anggur kok nang mani. Kata Mubarak, anggur kan tugasnya menjaga kebun, bukan makan anggur. Kojo hakim. Bau ikolah aduang yang ditugaskan menjaga kebun anggur tapi tidak pernah makan anggur. Saking kan waraknya tidak menjaga makan. Maka kata Hakim Marwah, ambo nikahkan orang sama anak dia. Kata Abdullah, kata Mubarak, iya. Tapi anak gadis hambo kok indah bertangan, indah berkaki, indah bermata, indah bertelinga. Kata Mubarak, lek dah hiu kan aku boleh buat. Orang zaman dulu nikah tak bertengok-tengokan sebelum akad. Akad pun laki-laki tak, perempuan tak. Kalau akad tu laki-laki sama wali, akad tak ada perempuan. Tanyalah orang zaman dulu kan. Kini baru perempuan berkeluar. Buku adatnya. Jadi sesudah malam tu ditengoknya lah bininya tadi. Kata Hakim Marwah, anak ambo koi tidak berkaki sebab tidak pernah ambo izinkan yang melangkah ke tempat yang haram. Tidak bertangan sebabnya tidak pernah menyentuh yang haram. Tidak memantau sebab matonya tidak pernah menengok yang haram. Ambo tunggu orang yang menjaga diri dari yang syubhat, maka engkaulah orang. Artinya apa? Kalau sudah jodoh tak kemana, kabar gembira untuk yang jodoh. Akhirnya orang itu nikahlah Mubarak tadi. Lahirlah anak, itulah dia ahli hadis, namanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak, yang lebih tua daripada Imam Syafi'i. Jadi apa? Kalau awak jago makan halal awak, maka Allah jago pula anak keturunan awak dari yang haram-haram. Sampai 50 menit dari jam 9 ini jam 10
tausiah malam Ramadan. Ya boleh nih. Artinya dari yang mau sampaikan tadi diperas, disaring, ambil saripatinya. Yang ujung tadi aja pun dibahas begini. Jadi yang mau sampaikan di ngobrol ini boleh diambil dari yang awal, boleh di tengah, boleh. Itulah agaknya yang bisa mau sampaikan tentang judul hari kok. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kepada buya-buya, ibu-ibu, ustazah-ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Terima kasih atas pencerahan kepada kita semua. Perlu ada tanya jawab? Silakan. Satu dari perempuan, dua lagi, satu lagi yang terakhir dari belakang, tiga dari belakang. Baik. Singkat padat. Silakan pertama Ustazah. Langsung. Sudah keluar pernyataan dari para ulama, jadi tinggal ditengok aja di internet. Sudah ada pernyataan dari Gus Qayyum dari Nahdlatul Ulama. Kalau Ambo yang mengeluarkan pernyataan nanti di framing bahwa Ambo tak siap bersaing, Ambo takut ada ustadz baru. Jadi tengok pernyataan dari video Gus Qayyum ulama Nahdlatul Ulama dari Lasem. Ada tentang 6 dalil tidak ada ismuruf, tulis Gus Qayyum. Kemudian ada pernyataan dari Kiai Singa Aswaja, Kiai Idrus Romli. Pernyataan itu sudah banyak. Ambo tidak ada mengeluarkan pernyataan, kekhawatiran akan di framing macam-macam. Baik, itu tentang Buya Ar-Razi Al-Hashimi. Silakan lihat di media sosial. Yang kedua, singkat padat berkaitan dengan tema kita. Sebaiknya silakan. Contohnya belut itu tidak ada di Arab. Makanya waktu jamaah haji awak membawa salai boy, orang Arab menyebut al-Jawiyun ya'kuluna as-su'ban. Orang Jawi itu maksudnya dulu sebelum ada Indonesia waktu disebut Jawi. Orang Jawi makan ular. Maka ulama menulis buku tentang, ada bukunya di depan di manuskrip. Judulnya Hukmul Balut. Jadi tidak sodo binatang mana ada di tempat awak. Tadi yang Ambo Sabu itu jijik menurut siapa? Artinya tidak tertentu kan? Dalam mazhab Syafi'i kata dia jijik menurut orang Quraisy. Kini orang Quraisy itu siapa gini? Kalau di Pekanbaru kok yang Quraisy itu siapa? Quraisy di Pekanbaru kok yang Said kan? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Nabi, Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Muraidi. Ali Al-Muraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa, gelarnya Al-Muhajir. Al-Muhajir itu artinya orang yang pindah. Sebabnya pindah dari Baghdad ke Tarim, Hadramaut. Lalu Ahmad bin Isa Al-Muhajir kalau buah anak pindah, ada di antara anaknya itu ilmunya tinggi sampai ke atap, bergelar As-Saqaf. Saqaf artinya atap. As-Saqaf sampai ke tempat awak ditulis As-Segaf. Jadi kalau ada Habib As-Segaf,
Mufti Kerajaan Riau Lingga. Kalau awak ziarah ke makam di Pulau Penyengat, ada di situ Habib Syekh As-Saqqaf, itu Quraisy. Itu dipanggil nama Sayyid. Salah satu keturunan dari Sayyid ini datang ke Riau. Namanya Usman Shahabuddin. Usman Shahabuddin kok ganteng, nikah sama anak Sultan Siak cantik namanya Tengku Embung. Usman Shahabuddin Habib keturunan Nabi Quraisy nikah sama Tengku Embung, lahirlah anak-anak keturunan. Yang terakhir jadi Sultan Siak itulah Sultan Syarif Qasim yang kedua. Sultan Syarif Qasim yang kedua. Makam Sayyid Usman Shahabuddin itulah di samping Masjid Raya Pasar Bawah. Jadi banyak masyarakat Pekanbaru tak mengetahui sejarah kotanya. Tahu Pasar Bawah? Tahu, selalu kami beli karpet sama keramik. Dan tidak ada akar sejarah. Jadi kalau sekarang tak bisa lagi karena orang Quraisy itu pun sudah makan sambal belacan sambal jemaah. Jadi itu hanya sekedar sampel contoh. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa menjijikkan tak menjijikkan itu relatif. Tapi kalau awak disuguhkan sup utak monyet, anak monyet itu maaf cakap, anak monyet kepalanya itu dipotong pakai golok tajam, lalu kemudian disundut. Menu andalan di mana? Aduh, gitu. Carilah anak buku puasa itu. Itu kan, itu semua itu tidak lagi relatif. Semua mengatakan menjijikkan. Dan itu jelas zina bil betari monyet. Lalu kemudian tentang telur itik yang anaknya sudah hampir menetas. Dahlah hampir jadi, ditengok hampir jadi. Lalu kemudian diobui, direbus setengah masak, dimakan. Itu semuanya mengatakan menjijikkan. Hanya orang-orang yang ekstrim tadi. Jadi maksud aku tadi yang menurut ini menjijikkan, menurut ini tak menjijikkan. Itu pada sesuatu yang satu jijik, satu tidak. Bagi yang satu lengkitang misalnya. Tak semua orang suka gitu. Kalau ambo api itu mangkuk. Tapi ada orang jijiknya nih. Aku loh makan bonggong Batam. Nah, jadi yang sifatnya masih yang satu mengatakan suka, satu tidak suka. Lalu kemudian aku tadi tapai. Alkohol yang dikeluarkan oleh ubi dan ketan, apa cakap Melayu ketan, ulut, maka tidak mencapai derajat haram. Makanya MUI tidak mengeluarkan fatwa haram yang di bawah 1%. Kalau kadar khamarnya di bawah, misalnya dulu ikhtilaf, ambo tak boleh menyebut merek karena beko dia di iklan gratis sama inisial minuman GS. MUI pusat mengatakan tidak haram karena kadar alkoholnya tidak sampai 1%. Sedangkan artinya sebanyak aku penawar minum tak mampu. Beda dengan MUI Aceh. MUI Aceh waktu itu ikhtilaf antara MUI pusat dengan MUI Aceh. MUI Aceh mengatakan 1% pun kena. Jadi kadar yang dikeluarkan oleh fermentasi pada ubi kayu dan ulut tidak mencapai haram. Cobalah minum air tapai itu. Aku sampai kini belum pernah nengok uang mabuk tapai. Kalau wajah itu mabuk, mungkin sebelum makan itu memang ialah mabuk dulu. Memang ada mabuk ayam. Jadi itu
Itu tuh maka ulama awal tidak mengharamkan tapai. Kamu sampai ini makan tapai pakai lomang. Ya, nyebutannya masya Allah. Tapi punya menyusun apa tadi itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Buya tadi yang bertanya laki-laki 2, perempuan 1. Ayat Al-Quran. Sebelum orang lain mengkritik Buya. Baik. Yang ketiga, silakan Safrizal singkat padat. Tidak. Dikatakan tadi setiap yang mengandung alkohol adalah haram itu banyaknya. Bagaimana produk yang sedikit saja mengandung alkohol tadi? Yang kedua, bagaimana cara kita menentukan makanan atau minuman yang barangkali tidak ada ubah halusnya seperti makanan di jalan. Tadi kan Ustadz sebut ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya mabuk maka seketeknya tetap haram. Ini dia ini khamar. Khamar kan haram. Haram kan? Kita sepakat seluruh umat berdasarkan Quran innamal khamru wal maisir wal ansar wal aslam rijsun min amali syaitan fajtani. Wa'id di situ ancaman. Kalau ada ancaman menunjukkan tahrim, haram dalam kaidah usul fikih. Al-wa'id yadullu ala tahrim. Ancaman menunjukkan haram. Tak bisa dibantah bahwa dia ini haram. Dimasukkan ke dalam adonan tepung. Idza ijtama al-halal wal haram faghulibal haram. Kalau berjumpa yang halal dengan yang haram, yang menang yang halal apa yang haram? Yang haram menang. Itu maka adonan tepung tadi menjadi haram. Sedangkan dalam tapai tadi dia belum mencapai derajat khamar. Kalau bahasa ilustrasinya alun 2 derajat ya. Jadinya ini bukan khamar. Dia tidak layak disebut dengan khamar. Beda dalam kasus tadi. Memang khamar itu betul yang dimasukkan. Maka yang halal itu menjadi haram. Sama dengan muntah najis. Apakah kopi luwak itu najis? Kata yang mengatakan dia tak bercampur, maka tidak najis. Datang luwak. Luwak kok musang. Musang ditengoknya biji kopi, kulum-kulum. Musang itu sebenarnya kan mengulum biji kopi yang manis, kulit kopi yang merah hitam itu manis. Ditolannya biji, dia tak berminat kepada biji, cuma ditolan. Tolan. Besok pagi keluar ciri. Ternyata biji kopi tadi ada plastiknya, ada bersampul. Dicuci, dibasuh. Setelah basuh, digonseng. Maka kata yang berpendapat bahwa dia tidak mutan najis, dia tahir suci karena bersampul. Kata yang mengatakan haram, musang kok enggak sodonya, musang tua. Kok musang muda giginya tanya. Luko biji kopi. Siapa yang menjamin bahwa kopi kok sodonya tidak ada nan luko? Satu biji kopi ada satu nan luko, mutan najis saudara. Sama macam duyan di tolan gajah. Gajah kok cerdas. Gajah kalau nak makan duyan, nampaknya dia jatuh, digulungnya pakai daun lalang sampai durinya habis. Setelah durinya habis, tolan. Besok pagi kolu kulit. Iko mengalahkan musang king loh. Sebab dalam fermentasi di dalam. Apakah duyan tadi najis? Duyan tak najis. Tapi kata nanti mutan najis. Kenapa?
ditengok di ujung dia pocah. Durian yang tua kan pocah. Pocah berarti mutan najis. Kata yang satu enggak. Kenapa? Duriannya kami balik plastik. Dari mana mutan najis? Jelas Ustaz? Yang satu lagi tadi apa? Kalau tak ada labelnya, kita balik tausiah asar balik ke rumah membeli makanan, maka kita menengok korinah indikasi. Nambah jual kok jilbabnya panjang. Lalu kemudian ini pula menjual pakai bismillah. Itu juga kalau di daerah minoritas muslim, di daerah Sumatera Utara, Danau Toba, sana Pak situ makanan Padang, Minang main bau, masuk aja lawak. Tanya, halal ini? Oh, belajar di muka Danau Toba, di muka masjid Danau Toba tu makan Minang. Tanya lah, biar dong, tapi ada kambiangan ada kecil. Jadi kita menengok berdasarkan indikasi. Jadi waktu Ambo di Maroko, dosen Ambo tuh inyo S1-nya di Inggris. Katanya waktu Ambo di Inggris, kata dosen Ambo kok, kebetulan di tempatnya itu yang minim makanan muslim. Maka kalau ingin memboli daging, dibolinya daging yang ada tulisan di kotaknya itu kosher. Kosher itu label halal Yahudi. Yahudi itu tidak mau memakan binatang yang disetrum, tidak mau memakan binatang yang tak disembelih. Maka mereka binatangnya mesti disembelih, Yahudi. Maka ada labelnya kosher. Jadi dia selama di Inggris dimakannya daging kosher yang ada label kosher. Kami tanya apa dalilnya? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kamu yang suci-suci, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, sembelihan Yahudi halal bagi kamu. Darurat tingkat tinggi, mana tahu nanti ada Ustaz MDI Ramadan tahun mau diundang ke Inggris. Amin. Lalu kemudian jangan makan telur ayam aja. Atau makan telur ayam tiap ceramah judulnya Sakratul Maut. Kalau makan daging, sudah apa kamu cari daging nggak ada. Kini mungkin lah banyak, sebab umat Islam sudah banyak di Eropa. Jadi zaman dulu daruratnya adalah cari kosher. Demikian. Allah. Terima kasih kepada Ustaz, dan sebelum kita tutup, kita dengar sepatah dua patah kata dari Ketua MDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Empat bentar kami balik dari hari ini, walaupun tidak ada mengikuti Zoom, matur terima kasih dan sebanyak-banyak Ustaz yang menyampaikan ini, walaupun sekali setahun, besok tambah lagi sekali setahun. Jadi Ustaz kita ini untuk kita tahu dia amalkan dari indeks 37. Jadi bagaimanapun dia Ustaz BI, kita minta difasilitaskanlah untuk BI ini. Kalaupun Ramadan ini bersusun. Jadi nanti kalau Ustaz ada baru diminta nanti untuk diminta bagaimana yang kami marahkan. Yang kedua, kita sama-sama
selalu mengikuti Ustaz bersama di TV, di radio, di YouTube, macamnya. Penampilan seperti inilah yang kita harapkan. Kaya ilmu, kaya ilmu. Allah memberi ilmu, tak kaya ilmu. Nah, inilah saya kesalkan selalu. Malah ada masjid keluar dari Indonesia. Kesannya nggak baik juga. Tanya ceramah ustaznya bermutu. Keluar dari Indonesia. Boleh menjadi sering absen. Kan kesal. Pernah ustaz, dulu kawan saya dokter Puskesmas di Sukadadi. Pak Ustaz, saya tidak puasa ini tidak praktek dokter, sengaja praktek. Karena saya ingin sholat tarawih di masjid dan sekaligus hendak mendengarkan ceramah Ustaz. Ingin menikmati santapan wahai Rabbi, tapi saya kecewa Ustaz. Kan kesannya apa yang kita terjawabkan isi ceramahnya nggak ada makna. Tentu perhatian kita bersama ini yang dikeluhkan oleh jemaah. Kita kan sudah tentukan 30 malamnya 30 judul. Sudah ada buku tuntunan, sudah ada. Sudah dibimbing oleh guru-guru kita. Kok ceramahnya juga jauh dari guru kita. Contohlah Ustaz kita dan Ustaz kita ini nampak penampilan kaya ilmu. Banyak hafal hadis, banyak hafal Al-Quran. Dia Ustaz apa 10 buah hadis? Mana dia Ustaz? Dia berapa hadis? Dia kan tahu kan? Nampak saya orang yang alim khutbah ceramah itu tengok ayat Quran dibacanya hadis taburan. Kan 2 hari yang lalu saya ke Malaga sini. Ada Ustaz ceramah duduk di marah masjid, satu pun tidak baca ayat, tidak baca hadis. Depan saya akan mos kita ceramah Ramadan orang 15 menit orang menikmati. Bagaimana ibarat masjid? Tidak baca ayat, tidak baca hadis. Sambutan saya minta contoh. Itu gunanya kita mencontoh. Macam air laut tidak pernah terlihat, makin ditimbang. Makanya orang ilmu itu bahrul amik. Orang sebut bahrul amik. Orang tahu dalamnya, ilmunya dalam. Saya mengimbau aja. Ya, kalau nak ceramah baca buku lah. Cari hadis-hadis terkait dengan judul itu. Ayat-ayat terkait. Tafsir ayat dengan ayat, orang tafsir hadis dengan ayat, tafsir hadis dengan hadis, dia baca sejarah itu. Kita orang jauh nggak tahu sejarah kita siap, ya apa? Dia bukan sejarah Minang, selalu kita dengar. Tahu dia, mana Ustaz tahu sejarah itu? Ya kan? Dia menceritakan ceramah di Minang sejarah. Lebih tahu dia dari orang Minang selalu. Iya kan? Iya kan? Nanti contoh cerita siap dari dia tahu semua. Tentu membaca. Kita kan sudah ada contoh ayat dulu pertama itu Iqra membaca. Ini Ustaz tak mau baca. Heran kita. Dia berapa Ustaz? Ini pengganti ini ada 50 orang dan yang tak dapat jadwal ceramah malam ini dia mencari penggantian Ustaz.
lalu keluar. Tapi berebut nak menganti, tidak berebut baca buku. Akhir ceramah nanti ceramah Assalamualaikum. Dapat pula ampun. Jangan lagi seperti itu juga. Saya mengimbau contohlah Ustaz kita dan banyak lagi Ustaz lain. Saya pernah dengar juga dulu pembinaan seorang dia hafal Quran. Enak ceramah. Mungkin 2-3 jam dah habis pahannya. Karena banyak hafal Quran, banyak hafal hadis. 3 jam mungkin dia ini masih bisa dia. Tidak habis-habisnya. Awak ceramah 5 menit lagi bisa bahan. Ceramah 5 menit apa lagi. Nah inilah. Jadi kita semua orang kaya ilmu. Ya kan? Kalau ada kita, alhamdulillah. Ilmu banyak, kita datang sendiri. Contoh Ustaz kita diberi gelar walaupun orang Hausai, Profesor, Doktor, PCA, kan ilmu. Jadi walaupun kita tidak kuliah, banyak baca buku, banyak baca sejarah, dan lainnya untuk model ceramah. Jadi saya mengimbau hakikatnya pada kita berceramah dengan banyak baca buku, baca sejarah. Itu saja buat saya semua. Maaf Ustaz kami harapkan di lain waktu untuk kita ingin wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, kita dengar bersama-sama pengarahan dari ketua kita untuk dapat kita laksanakan demi makin baiknya ilmu dakwah kita dan tingkatkan metode dakwah kita dengan banyak membaca. Baik, usai acara kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Somad yang telah hadir bersama kita, dan mohon ketika beliau kembali tak ada salam-salaman karena kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita jaga ulama kita, jangan ditarik-tarik, jangan dipoto-foto, jangan mohon kita menjaga ulama kita. Sekali lagi saya himbau, mohon beri dia jalan untuk keluar dari kenyamanan. Kita sama-sama Ustaz mohon untuk tidak terlalu mengganggu beliau dengan banyak-banyak bersalaman apalagi berfoto-foto. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, dan dapat selalu datang ke MDI untuk memberikan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ustaz. Ya, itu Jokowi. Apa tindak lanjut? Apa Pak boleh apa kata? Jauh-jauh itu. Kok. Ada deh. Sudahlah mungkin bahasa untuk malam dah. Nang kabar po calo ben siri kan. Tolong ya pada beliau baca sekalian. Ya mohon para kawan-kawan sekalian kasihan kita terlambat nanti. Ya. Samping itu samping. Pela kan. Langsung. Ya, kurang. Semakin makin ini. Apa namanya ini? Pergantian berbalik Ustadz Khairul Mizan, Ustadz Khairul Mizan, Ustadz Busro, Ustadz Busro, Amas Muda Tanjung, Amas Muda Tanjung, Ustadz Bambang Subradi,